Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita betapa pentingnya hidup doa. Ya, doa itu sebagai tanda bahwa kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Sehingga kita supaya dekat, supaya punya selalu dialog, ya harus membangun relasi, komunikasi itu dengan Tuhan. Karena kita sering percaya, mengatakan kepada banyak orang, aku orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu tandanya apa? Ya orang lain melihat tandanya kalau kita berdoa. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya tidak berdoa. Orang-orang ateis. Tetapi kan kita percaya akan adanya Tuhan. Untuk itu kita perlu, tadi Tuhan Yesus tidak jemu-jemunya membangun relasi dengan Tuhan. Membangun relasi. Supaya apa? Ya supaya aku dekat. Supaya aku bisa mengenal Tuhan. Supaya aku bisa mencintai Tuhan. Memberi waktu untuk Tuhan, itu berdoa. Karena Tuhan, kita mengimaninya, Tuhan percaya mencintai kita. Dan sebagai tanda cinta itu ya kita mencintai Tuhan dan memberi waktu untuk Tuhan untuk berdoa. Kita akui, saya juga menyadari kita terlalu banyak membangun relasi dengan sesama memang penting ya. Tetapi kadang kalau waktu banyak, terutama lewat medsos, WA, Twitter, Facebook, TikTok, apa saja. Kadangkala saya lupa berdoa. Karena hanya buka itu terus dari pagi sampai malam. Sampai jempolku gede. Mana ya begini. Dan saya sadari, oh iya, waktuku habis untuk itu. Apalagi kalau tambah tua, ikut kelompok WA apa saja. Ya toh? Kelompok SD, kelompok SMP, kelompok SMA, kelompok ikuti kabeh. Apalagi yang punya apa? Saya menyadari itu. Saya ikut kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Kadangkala ya ada yang secara pribadi WA, kalau tidak dibaca dan gak sempat balas, mesti jawabannya gak enak. Kok dibaca saja, gak ditanggapi. Mati ya, suruh nanggapi. Kita habis untuk berelasi dengan teman-teman, dengan sahabat, tapi kadangkala lupa kepada memberi waktu kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, berdoa janganlah jemu-jemu. Tuhan memberi contoh bagaimana Tuhan di kesibukannya dia tetap berdoa pada malam hari, pagi hari sebelum matahari terbit. Para murid mencarinya, melihat Tuhan Yesus berdoa. Terutama pada saat Tuhan Yesus membuat keputusan-keputusan besar untuk memanggil para murid. Pada saat dia mengalami ketakutan yang luar biasa, waktu malam sebelum ditangkap, akhirnya dia ya berdoa kepada Bapa. Kita bisa belajar dari Tuhan itu. Kita kalau mau mengambil keputusan yang penting, ya kita meluangkan waktu untuk Tuhan.
mendengarkan kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Seandainya aku seperti ini Tuhan, seandainya Tuhan juga mengalami seperti ini, bagaimana Tuhan bersikap mengambil keputusan. Jadi melibatkan Tuhan. Dengan demikian hidup kita akan selalu selamat. Karena Tuhan kan ingin terus-menerus menyelamatkan kita. Dan Tuhan kita itu Tuhan hidup. Dia punya mata, punya telinga, punya hati, sehingga dia bisa mendengarkan keluh kesah kita. Dia tahu kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Kebutuhan pokok ya. Karena kalau kita berdoa, tak jemu-jemu minta yang tidak perlu, bukan yang pokok. Kalau yang kebutuhan hidup itu misalnya aku harus makan, kalau tidak makan ya aku akan hidupku kurang sempurna, setengah-setengah. Kebutuhan pokok sandang papan pangan. Kalau perlu ya, kalau yang perlu misalnya handphone. Nah, Anda kalau berdoa Tuhan berilah handphone yang baru. Apa gitu. Nah, sebetulnya nggak usah perlu handphone kan kita tetap hidup. Itu keperluan. Tetapi kalau kebutuhan, ya Tuhan berilah aku rezeki. Doa Bapak kami, rezeki hari ini. Nah, kalau aku tidak makan, aku tidak bisa datang ke puspita ini. Kalau terpaksa datang, waktu tadi karena nggak ada apa yang ku makan, nasi untuk sarapan atau roti, ya terpaksa datang, kita tidak bisa berdoa dengan baik. Ya pelola-pelolo, ungap-angop, ngantuk. Karena lapar. Maka kebutuhan Tuhan berilah aku rezeki ya. Doa Bapak kami, tapi seringkali karena sering kita doakan kurang kita hayati. Dan Ekaristi itu kaya. Tuhan, kesehatan itu kebutuhan pokok. Kalau aku tidak sehat, ya kelentrak-kelentrak kayak pitik gering, maka Ekaristi. Nanti kalau imam mengangkat tubuh Kristus, darah Kristus, Tuhan berilah aku kesehatan. Dalam Ekaristi itu dulu ada misa penyembuhan dalam Ekaristi setiap hari. Saya sering berbisik dalam hatiku gitu. Berilah aku kesehatan. Supaya nanti kalau misa di puspita tidak watuk terus. Kalau saya khotbah begini watuk terlalu 5 menit watuk terus kan khotbahnya panjang malah lebih banyak batuknya. Berilah kesehatan biar bisa melayani dengan baik. Nah, itu kebutuhan. Maka di dalam adorasi, di dalam terutama Ekaristi itu katakan Tuhan hadir. Dan kita kan sering Ekaristi tidak jemu-jemunya. Itu sudah berdoa. Dan Tuhan selalu hadir. Apa yang kubutuhkan untuk hari ini, rezeki hari ini. Supaya kita tidak serakah. Jangan minta Tuhan untuk rezeki 7 keturunan. Untuk anakku, putuku, calon anakku, masih calon-calon disembayang. Tapi untuk hari ini saja. Nah, besok kita Ekaristi Tuhan hadir, ya minta lagi. Tidak jemu-jemu. Ya biasanya kita manusia kodratnya bosen, jemu. Nggih toh, panjenengan. Anda semua yang suami istri itu, wah kalau manten anyar, ini Romo. Tapi kena 10 tahun, Romo ini istri saya, wah 4 tahun. Sering Romo, aku bosen karo bojoku. Norma nggih, ya norma juga. Kadang-kala saya juga kering hidup, bosan, tetapi kalau aku Tuhan, aku dalam hidup ini kadang-kala kering. Ya Tuhan akan memberinya. Jadi doa jangan awang-awang. Tapi pandangan Anda Tuhan itu seperti apa? Jangan seperti ATM.
dipencet duitnya metu 50, 100, Tuhan berilah aku ini tinggal mencet minta. Bukan. Tuhan membutuhkan, tahu kebutuhan pokok kita, hidupmu tidak bersemangat, hidupmu ngelokro. Ya Tuhan, kita mohon, maka kita hidup mendalam kebutuhanku yang penting itu apa? Kalau aku sehat, diberi kesehatan, kalau aku semangat, aku kan bisa bekerja dengan baik. Ya bagi anak-anak muda, Tuhan, aku utekku oon, berilah kecerdasan supaya bisa belajar dengan baik, mencintai pelajaran. Kalau tahu, sadar kebutuhanku apa. Sehingga dengan demikian Tuhan lebih tahu dan pasti Tuhan memberikan. Kalau aku tahu kebutuhanku dan dengan kata lain aku beriman kepada Tuhan. Beriman. Semakin beriman karena Tuhan kan mengatakan imanmu menyelamatkan. Kalau imanmu bagikan biji sesawi, kamu bisa mengatakan cabutlah pohon besar ini ke laut. Kalau imanmu seperti ragi bisa mempengaruhi yang lain. Nah, kita mohon rahmatnya iman itu. Ya berulang kali saya katakan kalau aku seperti janda ini ya, waktu perjanjian lama dan juga pada waktu Yesus, janda itu sungguh hidupnya miskin karena biasanya suaminya yang bekerja, suaminya meninggal, dia tidak bisa bekerja, maka dalam kitab suci suruh memperhatikan para janda-janda dulu ya. Lain dengan sekarang loh ya. Kalau janda-janda sekarang ya kaya-kaya, wangi-wangi, cakep banyak tuh. Maka kalau saya suruh memperhatikan janda-janda sekarang, saya pikir dulu. Tapi dalam kitab suci karena patriarka, kalau janda dulu kalau suaminya meninggal hopeless dia, nggak bisa bekerja, maka dia ada masalah lari kepada hakim yang terus minta tolong, dan hakim akhirnya tadi mengabulkan permohonan janda. Yesus memberi cerita demikian, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Maka mintalah iman. Tuhanku, Tuhan yang selalu memberi nyawanya, hidupnya, demi kita supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Untuk hidup kan perlu kebutuhan sehari-hari. Ya, sandang, papan, pangan. Maka kalau Anda mengenal apa kebutuhanku, katakan. Dan katakan terus, itu artinya novena. 9 hari, jam tertentu, doanya, wujudnya sama. Kalau belum dikabulkan, novena lagi. Kadang kalau umat Katolik novena, hari pertama wujudnya ini, hari kedua lain, hari ketiga lain, hari ketiga. Ya Tuhan akan bingung, hari pertama minta warna merah, hari kedua warna hijau, hari ketiga warna pink, hari ketiga warna-warni. Tuhan bingung ini apa pecel yang warna-warni. Tetapi kalau aku novena, aku minta seperti janda ini, belalah hakku, belalah terus. Ya saya sering mengatakan kepada anak-anak muda yang sering Romo saya dapat pacar tapi lain iman, lain agama, nggak pernah minta Tuhan kirimkanlah jodoh yang seiman, mohon terus gitu, nggak pernah didoakan. Ya juga bapak ibu juga doa. Yang tak jemu-jemunya yang sama ini, sama hakim ini kan datang, belalah hakku, datang lagi, belalah hakku, datanglah bela, sama, tak jemu-jemu gitu. Seperti refren kan diulang-ulang. Akhirnya, aku hafal, aku meresap, aku ini yang dibutuhkan. Untuk itu ya iman, Bapakku yang murah hati, yang selalu ini memberikan. Asalkan kita berusaha, ya berusaha, karena kita diberi tangan, kita diberi budi, pikiran. Jangan hanya berdoa terus-menerus. Saya
tertarik ketemu banyak umat sangat bagus ya, aktif sekali. Tetapi kadangkala umat itu, dan saya nggak bisa bayangkan, maaf ya, kadangkala satu orang itu sering ikut kelompok doa banyak sekali. Kelompok doa ini, kelompok doa ini. Setelah saya ketemu loh, kok jenengan ikut, jenengan ikut. Ya jangan banyak habis untuk doa. Nanti dicari suami atau istrinya atau anak-anaknya. Maksudnya imbang, dan kita juga berusaha dengan pikiran, dengan tangan, dengan hati. Jadi kalau Tuhan berilah rezeki hari ini, kalau saya ada kesempatan, ada kemampuan, ya bekerja. Jangan hanya berdoa terus ya, kita nggak dapat Tuhan memberi ini gajimu sebulan doa, karena doa novena ini gajimu, jadi berdoa novena terus minta gaji Tuhan. Tapi karena Tuhan menganugerahkan pikiran, dan dengan pikiran, dengan tangan itu nanti Tuhan akan memberi jalan-jalan yang inspirasi, yang kreatif, yang untuk mendapatkan rezeki yang kita butuhkan. Saya senang akan cerita di Hindu sana, ada gajah yang besar lewat sungai Gangga yang baru banjir, dan gajah itu mengatakan, aku binatang yang paling besar. Aku mau berani menyeberang sungai Gangga yang banjir besar ini, karena aku besar, nggak mungkin aku tenggelam. Dia melewati sungai itu, dan ya ternyata banyak buaya di sungai ya, bukan buaya darat ya, buaya di sungai. Dan kaki masuk, ada buaya satu gigit kakinya ya, hanya satu nggak apa-apa, dia tetap jalan. Satunya lagi digigit, hanya dua, saya masih punya dua kaki jalan. Belakang digigit, waduh dia agak berat. Satu digigit dan ada satu lagi, dua, waduh saya tidak bisa bergerak ini. Lama-lama saya jatuh dan tenggelam. Gajah yang menurut cerita Hindu binatang yang paling besar itu, akhirnya dia mengakui, aku binatang besar tetapi ternyata aku lemah. Dengan kekuatanku sendiri aku tidak mampu menyelamatkan diriku. Maka dia berdoa kepada dewa, dewaku selamatkanlah aku. Karena dengan kekuatan sendiri aku tidak mampu menyeberangi sungai yang besar dan banjir ini. Meskipun aku binatang yang besar. Tiba-tiba ada Raja Wali yang muncul, dan mulai Raja Wali turun. Mematok itu buaya-buaya yang membuat gajah itu mau tenggelam. Dan gajah bisa melewati sungai itu dan selamat. Saudara-saudariku, berdoa artinya meletakkan hidupku kepada Tuhan. Kalau aku punya masalah, letakkanlah itu di hadapan Tuhan, seperti janda miskin. Aku punya masalah, belalah. Aku letakkan di depan hakim. Hidupku juga, iman yang mendalamku pasrahkan, ku letakkan di depan Tuhan. Biar Tuhan ambil, biar Tuhan atasi, biar Tuhan beri masalahku menjadi berkat. Ku letakkan itu. Apa masalahku, apa keinginanku, apa, terus letakkan itu. Karena dengan kekuatanku, terutama masalah-masalah hidupku seperti janda ini, kemiskinan dan ya apa, dia menjadi beban hidupnya. Banyak orang yang seperti gajah itu merasa bisa mengatasi dirinya,
Tetapi kita tidak menyadari dunia ini banjir apa saja. Banjir masalah dalam diriku, banjir apa saja. Dan saya tidak bisa menyeberang. Hidup bagaikan perjalanan, bagaikan pesiarahan untuk menuju surga bersatu dengan Allah. Yerusalem surgawi. Dalam perjalanan pesiaran itu kan kita menghadapi menyeberang sungai, masalah apa saja. Mari kita berdoa tak jemu-jemunya. Karena masalah-masalah hidup ya tidak jemu-jemunya, banjir itu tidak ada sela. Seperti kalau Laut Merah kan ada sela, Musa kan angkat tongkat dan terbelah. Tapi kita kan merasa terus saja banjir apa saja. Mari kita letakkan semua itu. Ya seperti Musa, mari kita angkat tangan. Biar Tuhan mengambil dan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya juga seringkali mengatakan kalau kita seperti angkat tangan begitu pada Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Akan terlibat dalam kehidupan kita, akan memberikan apa yang kita butuhkan sehingga kita kuat di dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita akan kuat sehingga sampai nanti di dalam kemah abadi ya bersatu dengan Tuhan di mana di sananya ada kebahagiaan sejati. Maka saudara-saudariku, mari kita dalam Ekaristi ini, nanti bisikkanlah dalam hati, Tuhan, apa yang Anda rasakan, sehingga kita minta kepada Tuhan supaya hidup kita mengalami hidup yang bahagia, yang sejati. Bisikkanlah, Tuhan, aku ingin ini. Tuhan, aku ingin, mungkin masalah hidupku, mungkin dambaan-dambaan suci, kerinduan-kerinduan hatiku. Tuhan kalau kita doakan ulang-ulang, pasti mengabulkan. Saya ingat lagi, ada kisah seorang pesiarah, dan doanya hanya mengulang-ulang, pakai tesbih. Nah sekarang rosario. Doa kisah pesiarah. Dia mengunjungi biara-biara sampai ke Rusia, sampai itu. Dan mau berdoa dan merasakan tidak tenang, hidupnya kurang sempurna, ada sesuatu yang hilang. Akhirnya dia menemukan biara yang para rahibnya berdoanya mengulang-ulang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan berikanlah apa. Terus diulang-ulang. Sehari bisa 1000, hanya begitu lama-lama kalau menyebut nama Yesus. Hanya menyebut nama Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kisah seorang pesiarah itu dalam perjalanannya kemana, kemudian hanya menyebut nama Yesus. Yesus, Yesus. Dan dia menemukan rasa damai, tentram yang sejati. Karena Yesus, kekayaan yang paling utama dalam hidup ini bersatu dengan dirinya, dengan nafasnya, dengan menyebut nama Yesus. Coba saudara-saudariku, kita demikian juga sebut nama Tuhan atau permohonan kita ulangi, dan lama-lama hartaku yang kita mohon paling utama kan nama Yesus. Yesus, Yesus. Kalau Yesus menguasai nafasku, hatiku, jantungku, hidupku ini, semua akan diberikan oleh Tuhan. Carilah, dapatkan kerajaan Allah dulu. Yang lain akan digenapi. Amin.